Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Ketemu lagi di Arsiparis Berbagi. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan itu terdiri dari lembaga kearsipan dan unit kearsipan. Lembaga kearsipan di negara kita itu ada 4. 1. Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini berada di ibu kota negara. Yang kedua, arsip daerah atau lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi yang ada di setiap provinsi. Yang ketiga, lembaga kearsipan daerah di kabupaten kota. Dan yang keempat, arsip perguruan tinggi atau arsip universitas. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan lembaga kearsipan daerah yang ada di tingkat provinsi. Sahabat arsip, tugas dan fungsi lembaga kearsipan, baik itu ANRI, lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten, kota, maupun arsip universitas atau arsip perguruan tinggi, hakikatnya sama. Ada 3 tugas pokok. Yang pertama, bahwa lembaga kearsipan itu punya fungsi sebagai pembina. Membina siapa? Membina unit-unit pengolah atau instansi-instansi yang ada di lingkungannya. Yang kedua, tugas pokok yang kedua adalah mengelola arsip statis. Yang ketiga, memberikan pelayanan kearsipan. Ini tugas pokok lembaga kearsipan, baik itu ANRI, lembaga kearsipan daerah, maupun arsip universitas atau arsip perguruan tinggi. Khusus di lembaga kearsipan daerah yang ada di tingkat provinsi, sahabat arsip, perlu kami sampaikan, untuk lembaga kearsipan daerah yang ada di tingkat provinsi, lembaga itu punya kewenangan membina kearsipan terhadap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan provinsi, badan dinas kantor. Termasuk di dalamnya adalah badan usaha milik daerah. Gitu. Yang kedua, lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi punya kewenangan mengelola arsip statis. Milik siapa? Baik milik instansi pemerintah maupun orpol, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun perseorangan. Itu pengelolaan arsip statisnya menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah di tingkat provinsi. Tentu saja yang milik perusahaan, yaitu terdiri dari badan usaha milik daerah yang tingkat provinsi, kemudian juga perusahaan yang berskala provinsi. Karena untuk BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang tingkat kabupaten kota, menjadi kewenangan
lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Begitu pula perusahaan yang itu berskala kabupaten, berskala kota menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah setempat. Fungsi yang ketiga adalah memberikan pelayanan kearsipan. Lembaga kearsipan daerah provinsi memberikan pelayanan kearsipan kepada siapapun yang membutuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Arsip apa yang dilayankan? Arsip statis. Yang berasal dari mana? Baik itu berasal dari instansi pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swasta, bahkan perorangan. Gitu. Oleh karena itu, lembaga kearsipan daerah harus punya program, punya kegiatan, ya. Punya program, punya kegiatan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Sebagai lembaga pembina, maka lembaga kearsipan daerah dia harus menyusun regulasi, menyusun pedoman, menyusun kebijakan, peraturan di bidang kearsipan. Sebagai pedoman, sebagai dasar melaksanakan pembinaan ke instansi-instansi yang menjadi kewenangan, yaitu instansi pemerintah, SKPD maupun BUMD. Menyusun regulasi. Itu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi. Yang kedua, dalam rangka pengelolaan arsip statis, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi yaitu melakukan kegiatan yang namanya akuisisi. Akuisisi itu apa? Yaitu kegiatan perluasan khasanah, ya, atau kegiatan penyelamatan arsip. Gitu. Akuisisi arsip itu bisa dilaksanakan dimanapun, milik siapapun. Tentu yang itu menjadi kewenangan lembaga kearsipan daerah provinsi. Gitu. Siapa? Ya itu tadi yang kami sebutkan di depan. Instansi pemerintah, perusahaan, swasta, itu BUMD, Orpol, Ormas, maupun perseorangan. Kegiatan akuisisi ini kegiatan yang sangat penting sahabat kearsipan. Karena kita berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita kalah, ya, kedahuluan, ya, kedahuluan dengan pihak-pihak lain. Ini penting. Karena ini dalam rangka penyelamatan bukti-bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jadi ada kegiatan pembinaan kearsipan, ada kegiatan akuisisi. Kemudian kegiatan apa lagi yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan di tingkat provinsi? Selain menyusun regulasi, kemudian akuisisi, ya, kemudian melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini kan bentuknya banyak. Bisa menyelenggarakan BIMTEK kearsipan, kemudian bisa berupa monitoring, bisa berupa pengawasan atau lomba kearsipan. Ini bentuk-bentuk kegiatan pembinaan. Ya, ini. Yang penting kegiatan kearsipan harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi kegiatan yang menarik. Gitu. Kemudian terkait dengan layanan arsip, lembaga kearsipan harus punya prosedur, harus punya SOP. Harus seperti apa di dalam memberikan layanan kepada pengguna arsip. Karena yang namanya arsip statis itu memang pada hakikatnya terbuka. Tetapi tidak semua arsip statis itu bersifat terbuka.
tergantung pada perjanjian atau tergantung pada berita acara ketika terjadi serah terima arsip pada waktu menerima penyerahan atau pada waktu pelaksanaan akuisisi. Ya, ini tergantung pada perjanjian, tergantung pada berita acaranya seperti apa. Ketika kita mengakuisisi arsipnya para tokoh, arsipnya perseorangan misalnya, bisa saja ya, tokoh yang menyerahkan arsipnya ke kita ya, dalam berita acara atau dalam perjanjian itu menyampaikan bahwa arsip saya ini bisa dibuka untuk publik setelah sekian tahun atau setelah saya meninggal gitu. Atau perjanjiannya agak berbeda. Misalnya begini, arsip ini boleh dikonsumsi untuk publik, tetapi harus seizin kami. Ya. Jadi di perjanjian atau di berita acara itu, ada 3 yang bisa dipilih. 1, terbuka. Artinya ketika ada orang yang ingin menggunakan arsip itu, lembaga kearsipan tidak perlu tanggung-tanggung. Silakan digunakan. Karena memang sudah seizin pencipta atau pemilik. Yang kedua, boleh dibuka dengan syarat. Harus seizin pemilik, seizin pencipta, seizin yang punya. Itu. Yang ketiga, tertutup. Sampai dalam batas waktu tertentu. Nah, lembaga kearsipan mestinya juga harus mematuhi itu perjanjian ketika terjadi transaksi antara lembaga kearsipan dengan pemilik arsip. Nah, ini. Jadi 3 tugas besar ini, sahabat arsip, yang harus kita ketahui bersama sebagai pembina, sebagai pengelola, kemudian sebagai pelayan kearsipan. Sehingga lembaga kearsipan harus mengemas sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam mendukung 3 fungsi, 3 tugas besar ini. Itu. Lembaga kearsipan memang lembaga yang sangat besar, ya, karena wilayahnya itu tidak hanya lingkungan instansi pemerintah, tetapi juga di luar instansi pemerintah. Punya kewenangan bina orpol, ormas, perusahaan, bahkan masyarakat. Ini fungsi yang luar biasa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.